Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memampukan kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami, dan biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan sepanjang hidup kami. Kami mau membaca firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di bulan Februari ini masih divine direction atau tuntunan ilahi, pimpinan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan pagi ini saya akan memberikan tema kecilnya, yaitu Tuhan menuntun menuju kedewasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita meminta tuntunan Tuhan hanya karena kita ingin sampai ke tujuan dengan cepat dan aman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun bagi Tuhan perjalanan sama pentingnya dengan tujuan kita. Divine direction atau tuntunan ilahi bukan sekedar navigasi jalan atau petunjuk jalan, melainkan proses pembentukan jiwa. Jadi dalam perjalanan hidup kita, tuntunan Tuhan itu untuk memproses kita. 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, membentuk karakter melalui proses. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketahuilah itu sebagai proses. Tuhan tidak jarang menuntun kita melalui padang gurun atau jalan yang terjal, jalan yang mendaki. Mengapa? Karena di sanalah karakter kita ditempa, dibentuk. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1:4, demikian firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pimpinan Tuhan mungkin terasa berat saat ini, namun ingatlah bahwa Tuhan kita sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan. Yaitu apa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Keserupaan dengan Kristus. Tiada kata lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu semua terjadi untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, menghasilkan kedewasaan iman. Tidak bisa dipungkiri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, proses yang Tuhan izinkan terjadi melalui suka dan duka itu akan menghasilkan kedewasaan iman. Walaupun kadangkala kita tidak suka, kita tidak mau, tapi itu adalah proses. Tuntunan Tuhan selalu memiliki visi jangka panjang. Dia ingin kita tumbuh, bukan terus-menerus menjadi bayi rohani atau anak-anak yang hanya meminta tanpa mau memberi atau berkorban. Seperti dikatakan dalam Efesus 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan mau dewasa sampai kita, dikatakan di sini, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4:13. Proses ilahi adalah sekolah kehidupan di mana iman kita diuji agar kita menjadi dewasa dan kokoh. Nah, yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tuntunan ilahi membawa kita kepada keteguhan langkah. Hasil dari kedewasaan rohani adalah stabil. Jadi kita tidak mudah goyah, tidak mudah berubah, ya. Orang yang dewasa dalam Tuhan tidak akan mudah goyah oleh badai kehidupan atau persoalan atau mungkin ajaran-ajaran
sesat atau yang menyesatkan saudara dan saya. Seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Itu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berakar kuat dalam tuntunannya, dalam pimpinan Tuhan, langkah kita menjadi pasti karena kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam proses, dalam suka dan duka, dalam permasalahan, dalam badai, ya kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita tahu dengan siapa kita melangkah, atau siapa yang memegang tangan kita, yaitu Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya menuntun kita kepada tujuan, tetapi membentuk pribadi. Ini yang lebih penting. Jadi tidak hanya sekedar menuntun, tapi Dia mau membentuk pribadi saudara dan saya seperti yang Tuhan mau, seperti Kristus, seperti visi GBI, ya, GBI keseluruhan, dan kalau visi kita Victory yang berkemenangan, ya, keluarga yang berkemenangan. Kalimat terakhir saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tujuan akhir dari setiap doa yang dijawab dan setiap pintu yang dibuka adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berhikmat, dan lebih mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudaraku kasih dalam Tuhan, tujuan dari proses Tuhan menuntun kita supaya kita menjadi dewasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita dan terus memberikan diri kita mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak suka dalam proses itu. Berserah kepada Tuhan, itu akan membuat kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, yaitu sesuai dengan pribadinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan, dan memotivasi kami setelah kami mendengarkan firman-Mu untuk kami mau diproses. Kami tahu pasti Tuhan, baik Engkau beserta dengan kami, ada bersama dengan kami. Tujuan daripada tuntunan-Mu supaya kami dewasa Tuhan, dan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau sembuhkan kami dengan kuasa bilur-Mu. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berduka Tuhan Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, kami mau Tuhan memberikan kami, membawa kami kemenangan, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Biarlah hari ini Tuhan mencari hari yang Tuhan berkati bagi setiap kami, dan kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.